Ayo bahasa Mas. Agak lemes ya muka ini. Karena kita baru banget sampai dari Kyoto ya, sampai di Tokyo lagi. Tadi jam 6, 7 setengah kurang. 7, setengah 7-an lah, 7 kurang. Terus kita udah drop koper kita di via via ah, via Via in in Prime. via in Prime di Akasaka, sama ya kayak hotel di Kasino di Tokyo. Karena kita juga naruh koper kita di situ, jadi kita balik lagi ke situ. Terus kita nginep di situ semalam aja, terus besoknya kita balik ke Jakarta. Nah pagi ini agendanya adalah sarapan dulu. Kita sarapan di kafe namanya Doutor. Doutor. Karena tadi mau di Sevel yang ada dining area-nya, cuma ternyata dining area di close, jadinya kita cari kafe terdekat aja. Kita makan sandwich aja sama kopi karena kita butuh asupan kafein ya pagi ini. Terus nanti setelah itu akan mampir ke daerah Mana? Roppongi ya. Iya, Roppongi. Daerah situ, karena kita siang mau makan di Sujihan ya, makan Sujihan, terus dan di atas area di situ aja sih ada apa aja. Oke, habis itu siangnya belum tahu mau kemana. Nanti kita Kemungkinan Tokyo Tower ya. mungkin benar, mungkin Tokyo Tower sih, dari Sujihan ke Tokyo Tower. Habis itu kita check in, istirahat, malamnya kita ke Shibuya. Oke, kalau gitu kita mau nikmatin sarapan kita pagi ini dulu. See you. Setelah perut terisi dengan secangkir kopi hangat dan sandwich, kami memutuskan perjalanan ke lokasi berikutnya, yaitu salah satu resto yang cukup viral di sosial media. Sebenarnya resto ini punya beberapa cabang di Jepang, tapi kami memilih cabang yang ada di area Art Hill karena sepertinya jarang turis yang berkunjung ke area ini karena ini area perkantoran. Kebetulan juga lokasinya nggak jauh dari tempat kami ngopi. Ini yang paling murah sih, namanya Una Force. Itu harganya 1.250 satu porsi. Kita dapat kaisen don. Ini basically rice bowl pakai siput-siputan gitu. Terus dapat juga tuna sashimi sama ini. Uniknya dia pakainya pakai saus kacang gitu. Jadi agak mirip gado-gado, bukan soy sauce. Tadi ini kaisonnya disiram sama soy sauce. Nah ini cara makannya disaranin setengah pertama makan versi biasa gini, nanti udah setengah terakhir kita tambahin kuah. Dan kalau kalian mau minta tambahan nasi itu juga boleh. Dan kita coba dulu versi raw-nya. Ini macam-macam, ada salmon, ini ada udang, ada telur, ini salmon. Kita coba dulu. Rasanya segar dari seafoodnya sama gurih dari soy sauce, nasi dan segala macam. Ini kita coba sashimi-nya. Kalau sashimi-nya sendiri enak, segar. Dagingnya agak kenyal gitu. Cuma kalau buat gua pribadi kayaknya lebih enak pakai soy sauce dibanding Kacang. bumbu kacang gitu. Rasanya jadi kayak makan gado.
overall ratingnya 8 lah. Kayak kita sebenarnya di awal sempat ngantri, cuma ternyata ngantri karena belum buka. Untungnya antrian kita bisa langsung masuk ke kloter pertama. Tapi kalau dulu kita lanjut makan dulu. Guys, kita udah selesai makan di Sujihan. Kita pilih yang di Art Marine Building. Dia tuh sebenarnya ada beberapa cabang, kalau nggak salah ada 4 cabang, 4 apa 5 gitu. Kita pilih yang di Art Marine Building karena kebetulan ini masih satu kawasan sama hotel kita tuh di sekitar daerah Pasaka Roppongi gitu. Dan yang di sini tuh nggak banyak turis sih, cuma memang ternyata karena ini daerah perkantoran gitu, jadi yang makan tuh banyak orang-orang kantor. Untungnya kita tadi datang sebelum buka jadi kita bisa masuk langsung tuh kloter pertama. Tapi kalau telat dikit aja kita harus rebutan sama orang kantor, dan kalau adu-aduan ngantri kita kalah sih sama orang Jepang tuh. Jadi tadi kita udah saya makan, tadi juga pas 1/3 terakhir itu kita bisa minta Nasi. tambah kuah sama nasi. Cuma tadi gue minta tambah kuah aja sih karena udah kenyang banget. Rasanya jadi kayak makan soto, tapi lauknya seafood gitu, agak unik sih gitu. Iya. Kalau aku sih cocok-cocok aja sih secara rasa. Nggak tahu kalau Indah gimana? Unik sih. Karena unik itu jadi belum cocok di Oh, mulutku. cocok. Oh, Indah belum cocok di mulutku. agak Jadi ini dia lumayan picky gitu Lumayan, sama makan. lumayan. Kalau aku sih lebih open sih Ya, sama open ya. makan karena memang pengen nyobain experience-nya gitu, dan kebetulan lumayan cocok di gue. Overall kalau dari gue ratingnya 8/10. Yang penting udah nyobain aja, udah tahu rasanya gimana. Oke. Kalau gitu sekarang kita mau lanjut. Sekarang udah jam 12.26. 12:30 siang. Kita mau lanjut jalan-jalan ke Tokyo Tower. Oke, kalau gitu langsung kita ketemu di destinasi selanjutnya. Setelah puas makan sujihan, kami kembali melanjutkan perjalanan kami ke destinasi berikutnya. Karena kami berada di area yang berbukit, jadi kami banyak menuruni tangga-tangga yang cukup estetik untuk foto-foto dan bikin video di sekitar sini. Akhirnya, kami sampai juga di salah satu lokasi wajib yang harus dikunjungi ketika kita ke Tokyo, yaitu Tokyo Tower. Oke, sekarang kita udah sampai di Tokyo Tower. Tadi kita benar-benar nyampe di Tokyo Towernya ya, jadi bingung gitu mau nyari spot fotonya di mana. Kita nyari yang parking lot itu ya, ternyata cuma nggak nemu. Parking lot tuh yang ntar hasil fotonya kayak gini. Ya, yang kayak gitu. Cuma kita nggak nemu, terus kita juga lelah berjalan ya, jadi kayak ya udahlah, yang terdekat adalah Shiba Park. Jadi ini view dari Shiba Park. Malam ini, kami jalan-jalan di area Shibuya. Kami ingin melihat bagaimana suasana di lokasi Shibuya Crossing yang sangat terkenal, dan kami juga mau mencoba salah satu restoran burger yang wajib dikunjungi. Oke. Sekarang kita udah di Shibuya malam ini karena kita udah terlalu jenuh dengan
makanan-makanan Jepang dan sejenisnya. Kita mau coba cari sesuatu yang berbeda untuk lidah kita. Malam ini kita memutuskan ke Shake Shack yang kebetulan memang ada di Shibuya. Malam ini kita pesen, ini ada burger shake yang regular, yang satu daging, terus kita pesen cheese fries reguler, dan yang wajib dicobain juga ini ada milkshake coklat vanilanya. Kita pesen cuma satu karena memang secara harga ini agak lumayan pricey ya. Ini total untuk pesanan ini semuanya sekitar 350 ribuan, sekitar 3.500-an yen. Tapi karena memang burger ini belum ada di Indonesia, jadi mungkin salah satu yang wajib kita coba juga sih. Terdekat kalau nggak salah ada di Singapura deh. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba dari apanya dulu nih. Kentang kali ya, boleh. Sama cheese-nya. Ya kentang dan cheese aja sih. Memang sayangnya kurangnya ada saus sambal aja sih. Ada mustard, seger. Ini saus tomat. Ini lumayan mengobati kekangenan rasa-rasa micin lah. Terus kita coba burgernya. Ini sih kalau dari tampilan cakep banget ya. Ini nih. Dari tampilan sih cantik. Dari tekstur yang pertama kerasa bannya, kalau rotinya lembut banget. Kita coba ya. Enak. Ini enak. Dagingnya juicy, rotinya lembut, mayonesnya enak, sayurannya seger. Kurangnya memang nggak ada saus sambal aja, udah segitu aja. Selebihnya enak. Keren ternyata. Oh belum deh, milkshake-nya belum. Terakhir kita coba milkshake-nya. Salah satu yang wajib dicoba. Considerate loh, dia ngasih 2. Enggak, Oh ini kamu ngambil. ambil. Oh kira. Kondimennya ngambil kayak saus-saus. Oke. Kita coba milkshake-nya. 3, 2, 1. Enak banget, vanilla coklat. Enak. Jadi buat kalian yang mau ngirit, mending pesen yang rasa vanilla coklat, karena ada dua-duanya langsung, nggak yang vanilla aja, nggak yang coklat aja. Oke. Kalau rating, price-nya ya 7 lah. Burger 9, karena satunya untuk saus sambal, shake-nya 9,5. Ini enak banget, lembut. Oke, kalau gitu kita lanjut makan dulu. Nggak lengkap rasanya kalau ke daerah Shibuya, tapi kita nggak coba ikut nyebrang di Shibuya Crossing. Selain itu, spot wajib lainnya yang mau kita kunjungi di daerah Shibuya adalah foto di patung Hachiko. Seekor anjing yang kisahnya begitu melegenda karena kesetiaannya kepada pemiliknya. Kita tadi selesai makan di Shake Shack, mampir lagi ke Don Quijote buat ngelengkapin oleh-oleh yang tadi belum sempat kebeli. Jadi sebenarnya kita selama beberapa hari di Jepang ini udah bolak-balik masuk ke tempat beli oleh-oleh, khususnya Don Quijote. Karena kita nyicil belinya, jadi biar nggak kebanyakan di satu waktu dan biar tahu aja nih barang bawaan kita mau masuk ke koper apa enggak. Nah ini tadi insya Allah mungkin yang terakhir ya, oleh-oleh batch terakhir. Terus intinya sebenarnya nggak, kalau mau beli oleh-oleh nggak harus di Don Quijote sih ya. Banyak toko-toko lain di Jepang yang juga menawarkan tax free. Pokoknya rata-rata hampir semua toko tax free lah kalau misalkan kalian belanja di atas 5.500 yen.
opsinya kalian bisa ke drugstore, ke supermarket, atau kalau yang nggak mau pusing masuk Don Quixote, kan Don Quixote tuh tokonya gede banget, barangnya banyak, Orangnya juga banyak. orangnya juga banyak. Jadi kalau buat kalian yang nggak suka dengan keramaian, pengen lebih bebas, bisa milih-milih, mungkin bisa ke drugstore atau ke salah satu sister company-nya Don Quixote mungkin, ya itu namanya Picasso. Itu kurang lebih barangnya mirip sama Donkey, cuma nggak ada barang-barang kayak ya mirip kayak Donkey, cuma stoknya lebih kecil aja sih tokonya. Dan kalau nggak salah beberapa item tuh harganya bisa lebih murah dibanding di Don Quixote. Jadi itu salah satu rekomendasi juga buat kalian yang mau beli oleh-oleh di Jepang. Terus sekarang kita sedang menjadi turis aja sih. Ini malam terakhir kita di Jepang. Malam ini kita ke Shibuya, pengen ngerasain vibe-nya gimana sih rasanya nyebrang di Shibuya Scramble. Rasanya gimana? Yang viral di video Tokyo Drift. Rasanya ternyata nggak sebesar yang gue pribadi bayangkan gitu, karena kalau dilihat dari video Tokyo Drift mungkin karena diambil dari atas kali ya, itu tuh gede banget, atau mungkin karena lagi ada pembangunan jadi Jalannya kecil. jadi nggak semuanya kepake gitu zebra crossnya. Mungkin ini bagian aja, tapi nggak sebesar yang gue kira sih. Dan ya episode menjadi turis ini juga kita mau foto di depan patung Hachiko yang terkenal gitu sih. Kebetulan malam ini antriannya lagi nggak terlalu rame, tadi sempet ngantri sebentar aja sih. Dan karena di Jepang itu teratur ya, jadi mau foto aja tuh udah ada antriannya gitu, tanpa harus dibikin antrian, dan orang nggak ada yang saling nyerobot di sini gitu sih. Ini malam terakhir kita jalan-jalan di Jepang. Besok kita sebenarnya masih ada besok sih. Besok tuh masih ada seharian di Jepang sampai sore. Kita besok mau nyantai-nyantai aja sih, mungkin di sekitar, belum tahu sih besok rencananya gimana. Intinya Pokoknya nyantai aja besok. nyantai sebelum kita pulang, pesawat kita besok malam. Ya udah, mungkin sekian vlog hari ini. Kita lihat vlog Terakhir besok di Jepang. terakhir besok di Jepang kita ngapain yang belum tahu. Jadi buat teman-teman yang suka konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di-share juga videonya Belum ada biar kita bisa jalan-jalan lagi dan bisa bikin konten-konten kayak gini lagi, buat ya sekedar ngasih informasi aja sih, kita sekedar sharing. Dan kalau gitu kita tutup malam ini di Shibuya Scramble bersama patung Hachiko. Ayo gozaimasu. Sekarang hari terakhir ya di Jepang. Sekitar malam kita udah flight balik ke Jakarta. Tadi kita jam berapa sih? Flightnya kayak jam 10 deh. 10-an ya. Pagi ini kita mau ke Ueno dulu makan ramen bebek ya. Ramen bebek. Tapi sebelum makan ramen bebek kita drop koper dulu di stasiun Ueno. Kita ngedrop 3 koper, 1 duffel bag, sama ini backpack aku mau taruh juga. Itu belum tahu sih kita fare berapa ya untuk di bandara, di stasiun fare. Koinnya ya? Koinnya Paling 800-an yang ya kan. Ya itu. Dan sistem bayarnya sih nggak kayak kemarin tuh di tengah tuh ada mesinnya gitu loh. Jadi kita lihat nanti kayak gimana untuk ngedrop koper di stasiun. Kita lanjut aja dulu, kita mau perjalanan ke Ueno dan ke ramen bebek. Let's go. Setelah kami check out, kami bergegas menuju Ueno untuk ekspor sebelum nantinya kami pulang kembali ke Indonesia. Oke, sekarang kita udah sampai di stasiun Ueno. Kita baru banget titip loker. Sebenarnya di stasiun Ueno-nya banyak sih buat penitipan loker gitu, cuma nggak terlalu banyak, dan untuk ukuran yang besar-besar itu udah pada penuh. Jadi tadi kita di stasiun Ueno udah keliling-keliling beberapa tempat, nggak ada yang sesuai dengan kebutuhan kita. Akhirnya kita nyari-nyari lagi. Ada tuh di seberang stasiun Ueno, jadi kalian keluar dulu dari stasiun JR Ueno, seberang itu banyak tuh di gang-gang gini ada beberapa tempat penitipan loker, dan harganya lebih murah
lebih murah dan lebih gede. Ini untuk ukuran yang segede gini bisa muat satu koper medium dan satu koper cabin, harga 700, sedangkan tadi yang di stasiun harganya 900 cuma muat satu koper medium aja, koper cabin yang masuk. Jadi di sini buat dua koper medium, satu koper cabin dan satu duffel bag kita pesen dua, tapi 700, satu lagi 500, jadi total 1200, dan ini 24 jam sih harusnya. Ya, ini 24 jam. Ya, walaupun lebih murah, problemnya di sini tuh harus pakai koin 100 yen, literally koin locker. Sedangkan tadi kalau di stasiun tuh bisa pakai IC. Kita tuh udah terlanjur top up IC tadi buat Iya. beli locker. Ternyata di stasiun udah penuh, dan sedangkan kalau yang di luar stasiun Pasti koin. itu pasti pakai koin. Plus kita kehabisan uang yen cash. Di ATM juga habis. Kalau mau top up dulu itu kalau di ATM sih setahu kita minimal nariknya harus 1 juta ya kan, sayang Iya. banget ya Udah cuma bisa buat. sih pakai kartu ATM langsung IDR ke Yen ya. Tapi kayaknya Cuma- tetap 1 juta tapi juga harus gitu. sampai 1 juta. Jadi kayak kebanyakan 1 juta nih, kita udah hari terakhir. Kepikiran lah. Kita Iya. Oh, di sini kan banyak mesin exchange. Setahu kita awalnya tuh nggak bisa IDR ya, jadi uang-uang Euro, dolar yang lah. euro, dolar, segala macam, pound sterling. Akhirnya kebetulan kemarin kita nikahan ada yang ngasih angpau, ada terselip 1 euro, 20 euro. Akhirnya lembar. 1 lembar, akhirnya pakai itu aja kita tukar. 20 euro tadi dapat sekitar 2.970 yen atau sekitar 300.000 lah. Itu kita tukar, dan uangnya kita tukerin lagi ke koin buat pakai koin locker ini. Tapi ternyata tadi setelah gue cek ke mesinnya ternyata bisa pakai IDR juga. Jadi buat kalian yang kehabisan Yen. uang cash gitu, nggak mau narik 1 juta, itu bisa pakai mesin exchange gitu. Walaupun ya dapatnya nggak sesuai dengan exchange rate yang Oke lah ya. real, yang oke, tapi ya cukup lah kalau buat keadaan-keadaan mendesak daripada harus narik 1 juta kan. Dan akhirnya uang euro kita bisa kepake juga gitu. Jadi ada hikmahnya lah kita nikah dikasih angpau dari tumpukan 50.000 terselip 20 20 euro. Oke, kalau gitu karena huru haranya udah selesai dan gue lapar, karena kebetulan dari tadi bulak balik, sedangkan Indah duduk aja, duduk manis. Kita Enggak, sekarang darah sekarang kita koper. mau makan ramen bebek dari tempat kita naruh locker ini. Tinggal lurus aja, Oh, udah harus aja. tinggal lurus aja. Oke, Oke. kalau gitu kita ketemu di ramen bebek. Akhirnya, salah satu wishlist Bagas buat coba ramen bebek kesampaian juga di hari ini. Oke, sekarang kita lagi ada di ramen bebek yang cabang Ueno ya. Kamoto Negi, bukan cabang, beda-beda. Oh, beda cabang. Pokoknya ramen bebek yang ada di Ueno lah kita. Kamoto Negi namanya. Kamoto Negi. Nah, di sini datang-datang. Sebenarnya dia buka dari Jam pagi 6 ya, jam 6 pagi ya, tutup jam 5. 5 sore. Cuma antriannya tetap panjang banget. Panjang banget. Terus tadi kita antri dulu ya. Dan di sini hanya cash. Iya. Hanya bisa cash, nggak bisa kartu. Jadi kalau mau datang ke sini itu siapin cash, karena pesan di sini tuh hanya bisa bayar pakai cash. Jadi bayar pakai mesin gitu, jadi bukan ke kasir. Jadi kita beli kupon dulu. Jadi beli kupon dulu baru ngantri. Bisa aja sih Antrinya ngantri antri buat dulu. makan. Iya, antrinya tuh buat masuk ke dalam. Tapi bisa aja sih kita antri dulu baru pesan. Cuma kita baru realize aja tadi. Tapi intinya pesan dulu baru antri buat masuk gitu. Jadi kita pesan satu ya. Hai. Iya. Nah, di sini itu antriannya di atasnya tuh ada tulisannya kalau Estimasi. kalian ya ada estimasi kalau kalian antri di sini kalian harus nunggu berapa menit gitu. Tadi kita di paling ujung 35 menit dan exactly kita udah sampai sini tuh udah 21 menitan. Mungkin 20 ya 20 menitan. Nah, paling kita masuk 35 lewat dikit lah. Nah, dari sini sampai depan tokonya tuh berdiri. Nah, tapi di depan tokonya disediain kursi buat duduk. Jadi, oke lah, oke banget sih ini. Mereka sangat considerate dengan pembelinya. Dah, itu aja. Kita cobain dulu ya ramen bebeknya seperti apa. Let's go.
ラーメンネギ2番3番でコンソメネギ1番と2番 Arigato. Oh, ini ada. Oh, kami tadi sekarang. Iya pesannya. Foto kan? Ikan kakak. Best. Dah yuk. Setelah puas makan ramen bebek, kami menuju ke area Ueno Park yang lokasinya tidak jauh dari ramen bebek. BTW, buat kalian yang mau ke Jepang, wajib banget sih makan ramen bebek ini. Tadi kita habis makan ramen bebek, enak banget sih. Maksudnya kita kondisi lagi lapar-laparnya, terus habis itu pas kita makan tuh bener-bener enakin perut banget gitu. Itu enak banget sih. Rating dari aku mungkin sejauh ini 8,5. Enak, tapi nggak yang itu banget gitu. Tapi daging bebeknya enak sih. Kalau dari kamu berapa rating? Dari aku 10. 11. 11. Tapi bukan 11 per 100 ya. 11 11 per 10 ya. Enak banget daging Kayak bebek. kalau buat aku sih ini makanan terenak selama di Jepang, ya. Jepang. Iya, iya. Kayak Iya, gitu. kuahnya comforting banget. Kuahnya comforting banget sih. Dagingnya memang. empuk, lembut. Dagingnya enak banget, parah sih emang dagingnya. Bukan daging bebek yang susah digigit gitu loh, kan? Dan nggak bau. Betul. Karena Cuma- kan agak susah ya ngolah bebek ya. Iya, cuma aku kurang suka sama mie-nya aja sih sebenarnya. Kenapa? Jadi, aku 8,5. Mie-nya nggak cocok buat aku aja sih sebenarnya. Nggak tahu Karena beda-beda orang agak-agak garing gitu. ya. Heeh. Oh, itu sebenarnya ya. Kalau aku sih Mungkin justru sukanya yang sukanya gitu, kayak gitu ya. al dente soalnya itu. Betul, berarti beda-beda sebenarnya. Kamu referensi sukanya orang. agak benyek ya? Sukanya aku yang agak benyek, betul. Ya, aku kurang. Kayak kalau makan Indomie juga nggak suka aku yang benyek. Ya itu preferensi orang-orang ya, tapi tipikal mie-nya yang tadi kata Bagas al dente gitulah. Kalau yang sukanya benyek kayak aku mungkin agak kurang, tapi bebeknya sendiri tuh enak banget gitu sama kuahnya. Dan toppingnya tuh bisa kalian pilih, jadi ntar mas-masnya tuh keluar ngasih 3 gambar gitu. Oh, pakai daun bawang, Iya, pakai daun bawang, seledri gitu ya, tapi dia daun panjang. bawang juga kayak. Tapi Iya, daun batangnya bawang. kan batangnya. Iya, tapi dipotong lebih. Ya, pertama tipis-tipis. batang daun bawang yang kayak di yakitori gitu, Iya. terus daun Daun bawangnya, bawangnya sama tadi kayak seledri gitu ya. seledri gitu sih. Jadi kita pilih dari 3 topping itu cuma bisa pilih 2. Dua. Jadi aku pilih seledri sama yang Daun bawang. Daun bawang. Gitu deh. Tapi enak kok overall ya. Tadi kita total ngantri 45 menit ya. Ngantri total 45 menit. Oke kok, tapi nggak Ya. berasa sih menurut aku. Makannya 10 menitan. Karena 10 menitan. Oke kok, nice, buat patut dicoba di daerah Ueno. Terus sekarang kita keliling-keliling aja daerah Ueno karena ternyata tempat makan kita tadi deket sama Ueno Park ya. Iya. Dan ternyata di Ueno Park tuh ada banyak museum, banyak zoo juga ada. Ketika musim spring mungkin bagus kali ya, karena di sini banyak pohon itu. Aku nggak tahu ini pohon apa ya, cuma di sini kondisinya lagi kering gitu. Ini sakura, bagus banget sih di sini. Jadi kita keliling-keliling dulu daerah sini. Lalu kita mau ke Museum Art of Western of Art. Karena ngantri banget, macam banget sampai luar, kita kayak enggak deh gitu. Jadi kita keliling-keliling aja dulu. Apakah kita masuk museum atau enggak? Lihat nanti. Kita nikmati dulu view di Ueno Park. Kalau di Indo pasti udah anak-anak nyemplung nih. Belum Jauh. dipetikin. Kita mati dulu bunga-bunga tulipin. Bagus banget ini udah mekar tapi. Bagus banget. Setelah kami puas explore area Ueno Park, akhirnya kami harus menuju Bandara Haneda untuk kembali pulang menuju Indonesia.
Kami naik JR Yamanote Line dari stasiun Ueno sampai stasiun Hamamatsucho. Kemudian transit berpindah ke monorail menuju Terminal 3 Haneda Airport. Alhamdulillah sekarang kita udah check-in di Terminal 3 Haneda. Tadi udah lewat imigrasi juga ya, dan security. Sekarang tinggal nunggu pesawat boarding aja ke Singapura. Kurang lebih masih sekitar 2 jam lagi. Jadi vlognya resmi kita tutup untuk trip kita ke Jepang kali ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa Jadi di vlog. jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau teman-teman suka konten ini. Mudah-mudahan kita bisa bikin vlog-vlog berikutnya, konten-konten berikutnya yang pastinya lebih seru dan juga informatif. Kita tunggu setelah ini kita trip kemana lagi, atau bikin video apa lagi, atau apakah video ini akan jadi tayang. Oke, kalau gitu sampai jumpa, thank you. Jam mana? Jam mana? Gerombol. Jane. Jane. Akhirnya perjalanan honeymoon kami selama kurang lebih 11 hari harus kami akhiri di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami dari awal. Dukung terus channel kami dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.